kita akan berikan kesempatan kepada Prof. Asep Saifuddin untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan ini, dan juga mungkin nanti bisa dikaitkan dengan kondisi dari penyelenggara pemilu di Indonesia saat ini. Mungkin kepada Prof. Asep kami persilahkan. Terima kasih Mas Mukhtar Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya. Wabil khusus kita pada siang hari ini alhamdulillah bisa bertatap muka ya, walaupun lewat layar kaca. Yang kedua, saya mengucapkan selamat ya kepada Mas Arif Ma'ruf atas penerbitan bukunya yang tadi disebut Mas Mukhtar itu memang rada aneh, tapi ini sangat perlu. Adapun secara umum tentang buku itu tadi juga diangkat sedikit oleh kakanda kita Bapak Taufik Effendi ya, yang secara global menerangkan tentang betapa buku ini menjadi suatu keharusan, keniscayaan gitu, harus ada. Terima kasih Pak Taufik, yang saya sudah kenal mukanya sudah lama, tapi alhamdulillah baru bertemu sekarang dalam arti tetap muka begini. Kalau sudah tidak ada COVID lagi, insya Allah ya Bang, kita ketemu kapan-kapan begitu, baik di kampus saya atau ke kantornya Bang Taufik Effendi. Saya diingatkan tadi oleh Mas Nur itu untuk menyampaikan bagaimana tentang buku tersebut begitu ya. Terima kasih Mas Nur dari Nur Institute yang sudah mengundang saya begitu ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang yang terinspirasi dari buku itu. Politik itu sendiri kan sesuatu yang memang harus ada di dunia alam nyata ini, karena memang berkaitan dengan the art of government gitu ya. Sebenarnya politik itu bagaimana pengurusan negara gitu ya, the art of governance. Nah, untuk itu memang harus ada unsur-unsur yang dipilih. Nah, persoalannya adalah ketika ada unsur-unsur yang dipilih, maka terjadilah campuran antara individual ego sama kolektif ego gitu ya. Nah, bagaimana menanggulanginya? Beberapa cara, termasuk di Indonesia ada Bawaslu, ada DKPP dan lain-lain. Lebih kompleks ya, karena memang negara kita masih berat di dalam politiknya. Negara-negara besar itu relatif lebih mudah gitu ya. Saya mendapat pengalaman ketika mendapat tugas belajar di Kanada, beberapa kali mengikuti proses politik untuk pemilihan perdana menteri atau gubernur di provinsi begitu. Itu gaduhnya hampir tidak ada gitu ya, dan simpel sekali. Contohnya simplicity-nya begini, ketika saya dengan teman orang Kanada masuk ke mall, ada ibu-ibu di situ dan bapak-bapak tua senior citizen. Dia bertanya, are you Canadian? Kepada saya bilang, I am not Canadian. Terus si Buck, namanya si Peter Buck, and how about you? Oh, I am Canadian. Terus si ibu itu, would you like to vote? Gitu. Itu gitu aja. Oh, oke. Okay. Dia akhirnya, saya tunggu sebentar ya. Dia masuk aja ke itu di mall itu, suatu tempat yang tidak ada aneh-anehnya, masuk kemudian keluar. Apa yang kamu sudah kerjakan, Peter? Milihlah saya. Milih itu karena sekarang ini memang lagi pemilihan, tapi sangat simpel gitu, jadi tidak terlalu kompleks. Tapi mereka banyak menggunakan juga generasi senior. Yang kedua, contohnya tentang politik perbedaan. Waktu itu di Quebec di Kanada ada referendum tentang Quebec. Quebec itu negara bagian atau provinsi di bawah Kanada yang memang sangat Prancis gitu ya. Itu saya di sana itu udah ketiga kali mengadakan mereka referendum apakah Quebec itu pindah jadi provinsi sendiri atau negara sendiri, tidak di bawah Kanada, ataukah masih di bawah Kanada. Akhirnya diadakan referendum. Nah, sebelum referendum memang istilahnya aja aneh-aneh. Istilahnya itu kelompok oposisi itu disebut kelompok oposisi itu separatism.
dan kelompok pemerintah itu nasionalisme, federalisme. Tetapi menarik karena pada saat itu sesuatu hal yang peka itu betul-betul dibahas secara rasional. Pada hari H-nya pemilihan, saya kebetulan ada teman-teman di Montreal, jadi ke Quebec juga saya waktu itu tidak ada yang aneh, tapi beberapa perusahaan memberikan diskon, perusahaan pesawat memberikan diskon sampai 50% kalau mau ke Montreal atau mau ke daerah Quebec begitu. Nah, kemudian pemilihan itu dilakukan dengan sangat sederhana, tetapi sangat peka, sangat sensitif karena memilih berubahnya sebuah status dari Quebec. Dan yang menang adalah federalisme 51% gitu ya, 51%. 49-nya itu Quebecois, tetapi tidak ada apa-apa, hanya ya sedikit lelah aja kata si Jean Chrétien. Jean Chrétien adalah perdana menterinya. Kemudian yang dari oposannya itu saya mohon maaf lupa lagi namanya, tetapi orang itu tadinya konservatisme tadinya, tapi pindah karena perubahan politik di tahun 90 dia pindah jadi membuat partai Quebecois. Nah, Paul Mulroney namanya ya. Mulroney itu memang ingin agar di negara Quebec gitu. Tetapi kalah. Nah, ketika kalah kemudian diwawancara oleh koran. Bagaimana sekarang ya, is enough, dia bilang udah 3 kali kita mengadakan itu dan selalu kalah katanya. Terus akhirnya gimana? Je suis Canadien. Nah, saya orang Kanada, dia bilang. No more referendum. Selesai gitu ya. Itu politik tingkat tinggi. Dan juga kalau di Indonesia di awal-awal kemerdekaan kita sering dengar bagaimana Pak Muhammad Nasir dengan Pak Kasimo yang berbeda agama begitu akrab gitu, berbeda partai itu begitu akrab gitu ya, dan partai-partai itu hanya cara aja gitu. Tetapi esensinya adalah apa yang dituliskan oleh Mas Arief, yaitu spiritualitas. Untuk itu saya ingin share sedikit. Jadi untung tadi Mas Nur mengingatkan saya. Jadi saya coret-coret tapi dalam bentuk tulisan tangan ya. Mohon maaf nih, kelihatan ya Bapak Ibu sekalian? Tulisan saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi kalau saya pisahkan politik yang ekstrim dari, saya terinspirasi oleh buku itu. Kalau yang saya pisahkan secara ekstrim, ini adalah bentar saya mau, oke, tapi nggak apa-apa lah kalau kelihatan. Jadi kalau di ekstrim yang kanan itu yang bagus sekali itu sebut spiritual politik yang ada di dalam buku ini. Tetapi ekstrim kirinya atau yang jelek itu money politics gitu ya. Nah, ini memang dua ekstrim. Memang kita tidak selalu ekstrim kiri dan ekstrim kanan yang sangat, cuman saya ingin mengkontraskan itu seperti berikut. Apa yang spiritual politik tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama atau masyarakat atau kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan dari money politik adalah mencapai kekuasaan, betul-betul untuk mencapai kekuasaan. Landasan dari spiritual politics adalah moral. Kalau landasan dari money politik adalah money, gitu ya. Kemudian landasan lainnya adalah quality. Yang di money politik adalah quantity, ya. Kemudian output dari proses politik ini adalah yang di spiritual politik seperti yang diharapkan dari buku ini adalah win-win. Kalau money politik win-loss. Kemudian outputnya kebersamaan. Kalau di money politik adalah kemenangan, ya. Output yang lain di spiritual politik adalah memimpin dengan amanah. Kalau di money politik memimpin untuk kekuasaan. Kontras sekali. Nah, kemudian prosesnya. Nah, ini proses yang tadi sedikit diangkat juga oleh penulis, yaitu di spiritual politics itu etika. Yang di sana basisnya kepada strategi. Kalaupun di spiritual politik ada strategi, tapi ethical strategy. Di sana ke taktik. Kemudian ada kecenderungan Machiavellis dan cenderungan menghalalkan berbagai cara. Kemudian efek dari dua kutub ini, spiritual politics berefek pada
masyarakat ketenangan, ya. Kalau di money politik berefek pada kemenangan. Kemudian efek lain adalah euforia di money politik. Kalau di spiritual politik itu fairness, ya, keadilan. Di money politik kesenangan. Di spiritual di money politik ada kericuhan. Tadi diangkat oleh moderator sedikit agak riuh gitu ya. Itu memang kecenderungannya money politik demikian. Kemudian dan secara ekonomi, efek terhadap ekonomi di spiritual politik murah sekali. Ya seperti yang seperti yang di Kanada ketika saya masuk ke mall, kemudian ada ibu-ibu menanyakan are you Canadian? Ketika teman saya itu yes, I am Canadian, kan suruh masuk aja ya, tidak ada yang jaga-jaga aneh-aneh, nggak ada gitu. Karena memang sudah sangat spiritual politics ya. Kalau di money politik mahal. Kemudian memang akhirnya mau nggak mau inilah yang saya pikir peranan dari buku tersebut ya. Jadi buku ini adalah mencoba untuk melihat tentang bagaimana money politik tidak terlalu berkuasa karena memang bagaimanapun adanya kolektif ego. Ya, adanya kolektif ego. Walaupun nanti biasa saja kolektif itu dibungkus oleh agama, tetapi pada prinsipnya ada kolektif ego. Kemudian, padahal secara the art of governance itu harusnya spiritual politics. Kalau spiritual politik tidak ada, maka solusinya yang disampaikan oleh buku itu adalah adanya institusi-institusi yang betul-betul melakukan profesionalisme, yang dilandasi dengan spiritual yang tinggi, moralitas yang tinggi. Tidak ada neko-neko. Mereka adalah aparat institusi yang harus memegang moral etik yang tinggi. Dan secara pelaksanaannya pun melakukan profesionalitas. Kemudian transparansinya juga terlihat, accountability, fairness. Nah, untuk itu maka semua masyarakat itu harus diarahkan kepada komponen politik spiritual. Semua masyarakat. Maka di situ manfaatkan Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Arahkan ke situ semua. Sehingga itu akan mengarahkan pada murah, ya, fairness, etika, moral, integritas tinggi, kejujuran tinggi, itu di situ mainkan. Pada ujung-ujungnya kita tidak akan terjadi chaos, tidak akan terjadi splitting society, tetapi tetap bahwa si A menang, si B kalah, itu masalah yang memang tidak bisa ada menang harus dua-duanya, tidak mungkin. Jadi secara istilah itu bukan kompetisi, tetapi fastabikul khairat. Itu yang saya dapat inspirasi dari buku itu. Itu saja barangkali dari saya. Intinya saya juga terima kasih setelah saya baca-baca buku ini mendapat inspirasi bahwa secara ekstrim itu ada spiritual politik sama money politik. Nah, kita bagaimana? Karena 100% spiritual politik untuk keadaan sekarang ini susah. Tetapi jangan sampai terbawa-bawa pada money politik. Nah, itulah peranannya institusi-institusi seperti DKPP, KPU-nya juga, kemudian Bawaslu juga betul-betul menjalankan di sisi yang spiritual politik. Bagaimananya? Nah, bagaimananya tentunya itu teman-teman di DKPP dan di Bawaslu lah yang paham. Tetapi bagaimana menerjemahkan good governance di KPU, good governance di Bawaslu, good governance di DKPP. Nah, tentang good governance ini Pak Taufik Effendi lah yang sudah banyak makan asam garam ketika beliau jadi menteri. Itu good governance yang dibawa. Jadi apa itu good governance? Good governance tidak lain adalah penerjemahan dari spiritual governance atau spiritual politik. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi, selamat. Semoga bukunya menjadi inspirasi bagi teman-teman yang menjalankan pemilu, baik aktornya ataupun institusinya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali tadi pemaparan dari Prof. Asep
beliau menyampaikan ada spiritual politik dan money politik. Kalau spiritual politik, kata beliau, itu tujuannya kesejahteraan. Nah, kalau money politik itu adalah kekuasaan. Tadi beliau menyampaikan beberapa contoh pengalaman beliau ketika belajar di luar negeri, di Kanada misalnya, ada referendum di Quebec, kemudian juga pengalaman ketika pasca kemerdekaan ya, bagaimana Mas politik Mukhtar itu Nasir, bisa Mas Mukhtar, ya, saya ingin nyapa sedikit lagi ya soal pengalamannya Jack Christian dengan itu dengan Paul Mulroney itu. Jadi ketika beda pendapat, ya sebelumnya nih, sebelum pemilu, sebelum referendum itu si Brian Mulroney itu kena virus, Pak. Kena virus sehingga kakinya itu harus diamputasi. Pada hari H amputasi, setelah sibuk-sibuk itu dia hari H amputasi, John Christian sebagai Perdana Menteri meminta parlemen dan seluruh kabinet rapat di dalam rapat khusus kabinet dan parlemen dalam ruang DPR di DPR-nya. Apa coba rapatnya? Agenda tunggal, dia bilang. Hari ini agenda tunggal. Apa itu? Mengheningkan cipta 5 menit untuk mendoakan Mr. Brian Mulroney sekarang di rumah sakit untuk operasi. Tunduk semua 5 menit. Ya, udah tunduk, selesai 5 menit, ketuk palu, akhirnya bubar. Ya, tidak ada pembahasan tentang separatisme dan federalisme, tidak ada. Setelah selesai setelah selesai operasinya 1 bulan kemudian dia masuk lagi ke dalam parlemen, rapat lagi, ya, sidang dengan kabinet lagi, membahas tentang Quebec lagi. Tapi karena dia sudah sehat, itu yang namanya Perdana Menteri dan oposannya ke tengah dua-duanya saling rangkul. Udah saling rangkul, kemudian masuk pisah masing-masing ke tempat duduknya, kita rapat mulai langsung. Je suis separatisme. Saya akan tetap perjuangkan Quebec menjadi negara sendiri. Tapi mereka saling rangkul. Tapi begitu kalah juga dia bilang enough is enough. Tidak ada lagi referendum. Itu contoh spiritual politik. Terima kasih.